sholat, saya juga keluar karena ada keperluan. Ya, oke. Terima kasih Bang Suma. Oh ya, sebelum itu saya titip satu hal. Saya baru beberapa hari lalu mendengar Bang Suma mengatakan YHWH atau Yahweh Elohim itu adalah Allah SWT. Mohon maaf ya Bang, karena saya dengar di room di live Bang. Hanya jangan itu saja. bikin tema baru nanti Ya, ada topik yang menarik ini. Oke. Makan. Saya hanya mengatakan itu karena Bang Suma kan selalu klaim itu PL itu kitab Yahudi bukan kitab Kristen. Tapi ketika Bang Suma sebut itu, saya tidak masuk di klub itu. Oke, terima kasih. Bang, itu suaramu, pita suaramu udah bergetaran tuh. Silakan makan dulu. Iya. Oke, mohon izin dulu. Makan. Tapi nanti makan sudah serak ini. Dingin. Makan, karena memang doanya minta makan terus kan. Amin. Wah, makan. Enak. Bang Sumanya lebih bergetar kalau saya dengar hebat itu. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, selamat malam. Yang bergetar hatinya mendengarkan suara Bang Zuma. Ya, selamat malam. Makan. Shalom, Tuhan memberkati. Nanti tambah semangat. Ya, amin. Oke, yang mana yang harus saya jawab ini? Sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian. Baik. Ica dulu, udah penasaran dia. Tadi pertanyaannya adalah agama Nabi sebelum Islam. Diulang lagi ya pertanyaannya ya? Iya, silakan. Oke, baik. Yang saya pertanyakan, yang kita ketahui ya bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pada saat dia sudah dewasa. Dan juga kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu di Goa Hira gitu. Dan yang masih pertanyaan saya, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu agamanya apa gitu. Dan oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ketika kemudian ditanyakan terkait dengan agama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Jazirah Arab itu ada yang disebut kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini kemudian ketika ditanyai siapakah Tuhan kalian, maka mereka akan menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Ini orang-orang Quraisy. Tapi apa yang mereka lakukan kemudian orang-orang Quraisy ini? Mereka membuat berhala-berhala. Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah fa anna yufakun. Dan jika engkau tanya kepada orang-orang Quraisy yang membuat berhala-berhala, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab Allah. Nah, bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau ini ikut melakukan prosesi penyembahan kepada berhala? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari dia dilahirkan sampai dia mendapatkan wahyu, tak pernah ada riwayat satupun yang menceritakan beliau pernah mengikuti prosesi-prosesi penyembahan kepada berhala. Dengan demikian, beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail, maka dia dapat disimpulkan sebagai orang yang mengikuti ajaran Hanif, berada dalam millah atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi. Apa buktinya? Beliau lahir dan tinggal di tempat di mana dahulu bapak para nabi tersebut membangun Baitullah. Yang kedua, beliau menjadi pewaris kesucian, dan kemudian beliau yang meluruskan ajaran yang dibawa oleh kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sebelum menjadi nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang saya katakan tadi. Tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan dalam syariat yang diturunkan kepadanya, maupun syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajah beliau belum pernah sujud kepada berhala. Perut beliau tidak pernah minum minuman khamar. Lidahnya belum pernah digunakan untuk membicarakan orang, mencaci orang, atau apapun yang ada pada dirinya tidak pernah digunakan sebagai sesuatu yang tidak baik. Bahkan beliau di dalam berbisnis, beliau dalam berniaga, berdagang, tidak pernah terjebak sistem riba. Bahkan beliau ketika anak-anak
tidak pernah kemudian ikut menyaksikan atau menonton hiburan malam yang ada pada masa itu atau pesta-pesta yang ada pada masa itu. Namun atas izin Allah, beliau tidak jadi melakukannya ketika ada ajakan kemudian untuk sampai ajakan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Beliau ditidurkan, atau itu akan terjadi bahwasanya beliau akan menghindari perbuatan-perbuatan sampai kepada titik di mana beliau terheran kenapa kelakuan bangsa jahiliyah ini semakin menjadi-jadi. Beliau bertahannuts, beliau menyepihkan diri, beliau menyendirikan diri. Pada saat itulah kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang memberikan wahyu kepada dirinya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ditanya apa agamanya. Agama Rasulullah adalah millah, agama yang lurus, ajaran yang lurus, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bersunat, beliau tidak menduakan Allah, beliau menyembah pencipta langit dan bumi. Kemudian beliau tidak pernah mempersembahkan persembahan darah seperti yang dilakukan oleh paganisme terhadap berhala-berhala. Demikian. Oke. Tadi Bang Juma tadi mengatakan ya sebelum menjadi nabi, berarti jabatan Nabi Muhammad itu setelah dia mendapatkan wahyu ya? Iya, betul. Berarti setelah mendapatkan wahyu itu barulah itu jabatan ada pada diri dia, mengatakan bahwa dia itu nabi, benar ya? Iya. Oke. Nah, yang kedua, ya maaf saya tanya lagi. Boleh nggak saya minta ayatnya? Karena tadi kan saya meminta ayat di room sebelah. Nah itu saya dapat di, sorry sabar ya. Surat apa tadi ya? Saya lupa. Nah, oke dari pendapat abang aja deh gitu ya. Ya, boleh nggak saya minta ayatnya? Kan tadi kan abang sudah menyampaikan ya, abang juga sudah memberitahukan tentang lebih spesifiknya lah tentang Nabi Muhammad. Nah, boleh nggak saya minta ayatnya supaya saya bisa tahu nih, biar saya buka di sini ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar beragama Islam. Silakan. Iya, baik. Jadi ajaran Islam itu atau agama Islam itu adalah agama damai sejahtera. Damai sejahteranya agama ini dikatakan sebagai Islam disebabkan oleh karena adanya aturan-aturan yang datang kepada seorang manusia, di mana aturan itu didatangkan dari Tuhan. Maka ketika aturan itu datang kepadanya, lalu kemudian dia taat kepada aturan itu, maka dia adalah orang yang menjalankan Islam dan dirinya sendiri disebut Muslim. Tolak ukurnya adalah ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah, dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan pembencian terhadap ajaran kakek beliau. Wa man yarghabu, orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kata Allah, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami telah memilih Ibrahim di atas bumi ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ini kata Allah. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu belum didatangkan syariat kepada beliau. Artinya belum didatangkan kepada beliau ketetapan hukum-hukum dan aturan-aturan serta ketentuan dan perintah. Belum. Namun kemudian karena dia setelah dipilih oleh Allah dari sejak alam ruh sebagai nabi penutup para nabi, sebagai rasul penutup para rasul, maka semua tindak tanduknya sejak dia dilahirkan sampai kepada dia mendapatkan wahyu itu dijaga oleh Allah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim itu diterangkan memilih kemudian ajaran Islam, menjadi seorang muslim sebelum mereka itu meninggal dunia. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub
ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan ini, mewariskan ucapan ini kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berpasrah diri kepada pencipta langit dan bumi dengan tidak melakukan kemaksiatan semenjak ia hidup. Demikian. Lanjut ya, nanya sampai mualaf. Ya, mohon izin bentar, Kak Ica. Teman-teman, ini kan ada 1.200 orang di bawah. Bantu tap-tap layar ya, biar nggak rungkat teman-teman. Bantu tap-tap layar. Lanjut. Baik. Nah, tadi Ya, lanjut nanya aja sampai mualaf. Iya, oke. Di sini saya mau tanya, kan tadi saya bertanya, Bang, di manakah ayatnya yang menyatakan tentang ayat itu bahwa Nabi Muhammad itu bahwa sebelumnya itu agama Islam. Nah, itu kan saya belum dapat tuh, Bang, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi Abang bilang di Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu di ayat berapa? Supaya saya, maksud saya supaya saya bisa buka di sini. Supaya saya bisa lihat, oh ternyata ayat ini. Nah, saya bisa tahu nih di ayat ini bacaannya apa gitu. Jadi supaya bisa paham. Nah, kalau misalkan Abang mau ngejelasin begitu di Al-Baqarah begini-begini, nah aku kan nggak ngerti kan. Nah, jadi kan supaya aku tuh ngerti itu di mana nih Bang ayatnya gitu, di Al-Baqarah ayat berapa gitu, supaya apa yang Abang sampaikan itu didapat gitu loh Bang. Bisa ya Bang ya? Iya, silakan. Di Al-Jumu'ah, kemudian Al-Jumu'ah ayat 2 boleh? Bentar ya. Al-Jumu'ah. Iya, silakan. Al-Jumu'ah. Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah. Al-Humazah apa Al-Jumu'ah. Jumu'ah. Ada. Al-Zumar ya Bang ya? Bukan. Al-Jumu'ah. Gak ada Al-Zuma. Bukan Zuma. Ini pikirannya Zuma terus Al-Jumu'ah. J ya? Iya. Oh, Al-Jumu'ah. Iya, betul. Oh, Al-Jumu'ah. Enggak, tak pikir Z ya kan, Zuma. Iya, karena memang di pikirannya memang Z terus. Jangan mulai Bang. Ini Al-Jumu'ah berapa? Maaf. Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat 2. Iya. Kemudian surah Al-Qalam ayat 4. Bentar ya, satu-satu ya Bang ya. Aku Iya. baca dulu ya. Nah, di sini dibilang ya, dikatakan di sini Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke. Di sini yang kita lihat ya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum, berarti dialah yang mengutus seorang rasul. Iya. Yang pertama ini siapa Bang? Kan ini dibilang nih, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Nah, kalau dikatakan kaum buta huruf ini kan kita tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Bener ya Bang ya? Buta huruf itu artinya kaum jahiliyah. Jahiliyah berarti orang Arab pada masa itu. Oh, nah berarti oke, baik, saya dapat. Dialah yang mengutus seorang rasul. Berarti di sini Allah lah yang mengutus seorang rasul, bahwa yang rasul ini adalah Nabi Muhammad. Benar sekali. Oke, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Oke. Kaum buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Berarti kalangan mereka sendiri itu menyatakan bahwa kalangan buta huruf ini ya Bang ya? Iya. Oke, baik. Gimana? Kenapa? Iya, Nabi Muhammad itu yang dimaksud. Iya.
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, berarti di sini Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan kaum-kaum yang buta huruf ya Bang ya. Berarti yang buta kan yang diajarkan itu orang-orang yang buta huruf ya, yang tidak mengerti ya. Benar ya? Iya. Iya. Oke. Bangsa jahiliyah pada saat itu. Yang disampaikan di sana. Jangan batu Bang. Nah, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, di situ dikatakan. Nah, di sini agamanya belum ada saya dapat Bang. Iya, karena beliau itu adalah mengikuti ajaran Milla Abraham. Milla Abraham artinya ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, nenek moyang beliau. Lah oke. Kalau misalkan nih Bang ya, kalau misalkan nenek moyang beliau, kalau memang benar-benar agama yang mereka yang diajarkan itu ya tentang kan Abang bilang tentang kebaikan ya, tentang kebaikan. Nah, kalau memang Nabi Muhammad mengikuti nih yang diajarkan. Nah, yang diajarkan di situ di dalam Al-Qur'an itu kebaikan apa enggak? Nah, yang karena setahu aku ya, selama aku ikut ikut begitu ya diskusi begitu, yang aku tahu ajaran-ajarannya itu kok menyimpang gitu di dalam kebaikan gitu, seperti pernikahan atau itu lagi banyak sih gitu yang menyuruh untuk peperangan atau segala macam. Nah, itu gimana Bang? Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini datang bukan hanya satu aspek kedatangannya kemudian, tetapi kedatangan beliau adalah untuk mengajarkan semua hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Jadi kedatangan beliau itu bukan datang kemudian hanya sekelompok manusia saja. Hukum yang dibawa bukan hukum untuk satu golongan saja, tetapi hukum yang didatangkan oleh beliau adalah hukum yang diajarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan manusia, jangankan pada masa beliau, pada bangsa Yahudi saja yang didatangkan beruntun nabi, beruntun kitab suci, mereka masih tetap sebagai bangsa yang pembangkang. Bagaimana kemudian manusia bisa merubah orang-orang yang pembangkang ini? Maka tentu Tuhan akan memberikan hukum yang tegas kepada siapapun. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan Allah kemudian mewahyukan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sebelumnya kata Allah, engkau tidak mengetahui apa itu kitab suci dan apa itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Untuk membimbing manusia pelaku kemaksiatan tentu dibutuhkan kemudian ketegasan. Kalau dia sudah diinstruksikan untuk mengajarkan sebuah hukum tapi dibantah oleh orang yang mendengarkan hukum itu, maka Tuhan kemudian memerintahkan untuk memerangi. Itu jelas itu. Sehingga hukum itu bisa kemudian dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan orang-orang yang ada. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Meskipun ada kesamaan, seperti Nabi Musa diperintahkan menegakkan hukum Taurat. Barang siapa yang membantah diperintahkan membunuh. Contoh, siapa yang tidak mau bersunat maka bunuhlah. Siapa yang tidak menguduskan hari Sabat maka bunuhlah. Itu perintah. Maka memang utusan Nabi, utusan Tuhan yang adalah Nabi harus tegas demi untuk mengukuhkan hukum-hukum Tuhan ini. Kalau tidak, maka dia akan seperti Nabi Isa alaihissalam.
Begitu dia datang, Bani Israel lebih kuat daripada dirinya, melempam dia untuk diselamatkan oleh Allah ke langit. Kalau tidak, mati dia. Kenapa? Karena dia datang kepada bangsa Tegar Tengko. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan seperangkat materi-materi pengajaran sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia, tentu beliau bersama dengan Allah, bersama dengan sahabat-sahabatnya mampu menaklukkan sejazirah Arab. Tidak perbuatan yang mudah itu. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Sehingga yang terjadi kemudian terjadi peperangan dan peperangan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menegakkan kemudian hukum di atas muka bumi. Nah, sedangkan manusia ini adalah pembangkang. Untuk ditegakkan, maka perlu kemudian apa yang terjadi yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepada bangsa-bangsa Tegar Tengko. Karena dia adalah Nabi yang sama seperti Musa. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Dengan segala firman-Nya. Ini Ica tadi juga nanya, ya, saya tambahkan dikit, bentar Ica ya. Al-Baqarah kata Bang Zuma tadi, di mana ayatnya? Bang Zuma sudah jelaskan tadi di dalam Al-Baqarah ayat 135 sampai 137. Saya rasa itu sudah menjawab. 135 sampai 137 ya. Iya. Oke, ini nanti saya kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim. Nih ya, yang kata Bang Zuma tadi bahwa Nabi Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim. Apa itu milah? Agama ajaran Nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, di ayat-ayat 136 juga dijelaskan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Ini disebut semua nih nama nabi ya. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, seperti yang Bang Zuma sampaikan tadi. Ini zaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Tapi agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah Islam, dan juga keturunan-keturunan setelah itu. Siapa? Termasuklah Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan daripada Ibrahim alaihi salam. Itu yang dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Saya menambahkan saja karena ditanya tadi kan Al-Baqarah ayat berapa. Ya, silakan. nanti ini kan Al-Baqarahnya kan saya belum buka. Nah, saya masih di Al-Zumu'ah ayat 2. Nah, ini aku mau tanya lagi ya. Boleh ya, di sini kan gak ada Kristen lagi kan, cuman aku kan. Nah, jadi bolehlah tanya-tanya ya. Kan kalau misalkan tanya-tanya, nah itu sih kembali lagi kepada. Belum dijawab sama Bang Juma tadi soal pernikahan. Boleh saya jawab Bang Juma? Nantilah itu, sabar dulu satu-satu Bang Sugi. Sabar. Itu kan pertanyaanmu tadi. Ustaz Sugi sabar. Lanjut. Bang Sugi nafsu banget sih, sabar Bang. Sudah salah kok. Ya, oke ya. Nah, ini tadi kan Abang bilang kan, yang saya ketahui ini ya Bang ya, ini kan aku mendengar dari teman-teman Muslim, bukan aku yang berasumsi dan aku yang berani berstatement ya. Tetapi ini selama aku mengikuti diskusi lintas iman selama setahun ini, apa yang aku ucapkan ini itulah yang aku dengar dari teman-teman Muslim yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Allah menyuruh pena untuk menulis Al-Quran. Allah menyuruh pena untuk menulis Al-Quran ya kan. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman ya bahwa Al-Quran ini adalah tulisan Allah gitu kan. Nah, itu yang kita tahu nih, ini yang aku pahami ya Bang ya. Maaf nih, karena kan aku nggak berani berasumsi, karena ini kan aku yang denger gitu loh dari teman-teman Muslim nih gitu kan. Nah, nanti Abang boleh jelasin ke aku nih gitu, apakah benar. Kalau misalkan salah, kasih tahu salah. Tapi kalau misalkan benar ya kasih tahu, nanti kamu jelasin aja gitu maksudnya. Nah, kita kan tahu bahwa Al-Quran. Wait, Mami. Sabar. Wait, Mami want talk here. Come on. Sorry, bentar. Maaf ya, agak sedikit ini tadi. Oke. Jadi kan
tahu bahwa Al-Quran ini kan itu sudah ada dari sebelum malaikat Jibril turun ya. Jadi sebelum malaikat Jibril ini turun kan Al-Quran itu sudah ada dan kita sudah tahu, dan teman-teman Muslim kan menyatakan bahwa Allah menyuruh pena untuk menulis setiap apa yang yang dikehendaki Allah gitu. Jadi tertulislah di dalam Al-Quran. Nah, akhirnya itu Al-Quran itu ada di salah satu tempat dan disitulah malaikat Jibril menyampaikan gitu kan. Nah, kalau memang ini Al-Quran memang Allah yang sudah tulis, misalkan gini Bang, kan Allah udah tulis nih kan, Allah udah tulis. Nah inilah Allah udah tulis gitu. Nah tetapi di sini dikatakan dialah yang mengutus seorang rasul ke huruf. Nah kenapa seharusnya seharusnya di sini ditulis akulah yang mengutus seorang rasul gitu. Kalau memang Allah yang menulis nih sorry minta maaf ya, tapi nanti minta tolong jelasin gitu kan. Ya namanya juga kan aku baru dengar, kan aku hanya dengar dari teman-teman. Kalau memang Allah yang menulis Al-Quran ini, tentu kita bisa tahu dengan bahasanya gitu, bahwa di situ akan ditulis di situ, akulah yang mengutus orang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Nah disitulah nanti bisa ketahuan bahwa itu adalah Nabi Muhammad begitu, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmat sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, tetapi yang di sini itu adalah penyampaian oleh malaikat Jibril nih Bang. Nah, jadi kalau yang saya tangkap ini adalah itu yang saya tangkap di sini itu adalah penyampaian dari malaikat Jibril, bukan dari Al-Quran ini yang ditulis gitu. Kalau malaikat Jibril yang menyampaikan mungkin gitu, ini saya minta maaf ya, nanti di ini lagi ya, nanti kalian jelasin, karena kan aku cuma dengerin dari orang gitu, dari teman-teman dari Muslim gitu bahwa begitu. Nah cuman yang di sini yang kita tangkap ya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kalau memang mengatakan dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum buta huruf, otomatis ini kan berarti malaikat Jibril ya, yang menyampaikan ini. Seharusnya akulah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan dan sebagainya dan berikutnya. Tapi itu hanya ini aku ya Bang ya gitu, itu hanya pemikiran aku, tapi kalau memang itu kembali lagi kepada masing-masing, karena kita kan di sini bukan mau siapa benar siapa salah siapa yang kuat ya, enggak. Poinnya udah ditangkap Kak Ica, ini udah aku ditangkap, poinnya udah ditangkap. Bentar. Jadi jangan bolak-balik. Boleh dipersingkat aja Kak Ica, kami sudah menangkap. Poinnya adalah pena dulu atau apa dulu gitu aja. Mengenai pena dulu mohon dijelaskan gitu, biar nggak kemana-mana Kak Ica. Iya, jadi satu-satu aja dulu. Poinnya itu ya, sebenarnya ini penyampaian dari Allah langsung ataukah ini malaikat Jibril gitu. Karena kalau misalkan Allah langsung di sini tidak akan berujuk kepada ini gitu loh Mas. Iya, Bang Juma udah nangkep itu poinnya itu. Abang nangkep. Kalau itu dari Allah kenapa pakai kata dia? Intinya itulah yang ingin disampaikan itu. Ya, Abang nangkep nggak Bang? Nangkep. Kita kan orang cerdas, masa nggak nangkep? Iya, memang kamu tuh cerdas banget udah. Nanti ya udah jelasin aja ke aku. Kenapa kamu lari dari saya? Ngapain aku lari? Tadi di sebelah kenapa lari ya? Bukan lari, tadi kan kamu berdiskusi sama siapa sih? Nanti ini keluar ya udah lanjut Bang Juma lanjut. Udah tema nanti mohon. Silakan Bang Juma. Silakan Bang. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai wahyu itu artinya perkataan daripada Tuhan atau firman dari Tuhan. Tuhan mau mengatakan dirinya dengan kata dia, atau dia mengatakan dengan kata nya, kami, aku, itu sama aja. Karena yang berbicara ini adalah Allah. Dia yang berbicara. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya diterangkan begini. Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus. Lagi-lagi dia menggunakan kata kami.
kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Harusnya dia mengatakan kami. Kalau memang kami yang dimaksud di sini adalah kami dalam bahasa Indonesia atau kami dalam rasa bahasa Indonesia. Tapi ternyata Tuhan mengatakan bahwasanya annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Maka sembahlah aku. Fa'buduni. Dia tidak mengatakan maka sembahlah kami, tetapi sembahlah aku. Ketika Tuhan menerangkan tentang dirinya, maka Tuhan terkadang menggunakan kata dia, terkadang menggunakan kata nya, terkadang menggunakan kata kami. Tetapi ketika berbicara tentang makhluknya menyembah kepada dirinya, tak ada satu kata pun yang mengatakan sembahlah dia, sembahlah kami, tetapi selalu merujuk kepada sembahlah aku. Ketika berujuk kepada penyembahan, maka yang harus disembah adalah dia satu-satunya. Nah, sekarang kita lihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibrillah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim ke dalam hatimu dengan izin Allah. Artinya Allah memberikan izin kepada Roh Kudus, malaikat Jibril, untuk mewahyukan, menyampaikan pewahyuan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan kemudian di ayat lain, surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran, bil haqq, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Jadi yang menurunkan Al-Quran adalah Roh Kudus dari Tuhan dengan kebenaran. Siapa Roh Kudus tersebut? Malaikat Jibril yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan izin Allah. Kok bisa kayak begitu? Ya, dikarenakan tidak ada satu nabi pun di atas muka bumi ini yang menerima wahyu selain daripada wahyu ini berasal dari Tuhan, dan tidak pernah kemudian Tuhan ini berbicara langsung kepadanya melainkan dengan perantaraan malaikat tabir, di balik tabir, atau kemudian yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat 51, jelas sekali di sana dikatakan bahwa tidak pantas kemudian bagi seorang nabi berbicara langsung kepada Tuhan, melainkan dengan perantaraan satu wahyu atau belakang tabir dengan mengutus malaikat, dan kemudian dengan Allah berbicara langsung melalui tabir yang saya maksud. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya. Jadi Allah kemudian tidak pernah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan perantaraan wahyu. Satu, kemudian dibalik tabir. Dua, atau mengutus para malaikat. Jadi tidak ada manusia yang berbicara langsung. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan berbicara langsung melalui dia dengan melalui perantaraan tabir, mimpi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu kemudian melalui perantaraan malaikat atau melalui perantaraan wahyu. Nah, ini yang kemudian yang terjadi kepada para nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam datang Tuhan kepadanya melalui wahyu, kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya Tuhan melalui tabir. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang malaikat kepadanya, sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Jadi Jibril datang, Roh Kudus datang dengan izin Allah. Jadi apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan. Sama seperti yang ada tertulis dalam
Yohanes 16 nomor 13-14 bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan, itulah yang dikatakannya. Demikian. Oke, baik. Di sini yang saya tangkap ya, sorry nih Bang ya. Nah, berarti itu yang saya dapat ya dari penjelasan dari Bang Juma ya. Di situ menyatakan berarti malaikat Jibril ini bukan membacakan ya, bukan apa ibaratkan ini kan Al-Qur'an sudah ada nih. Allah sudah menulis Al-Qur'an itu dan itu sudah ada. Dan nah, tetapi malaikat Jibril ini tidak memberitahukan apa di situ ayat ini yang saya tangkap nih dari penjelasan Abang nih. Sorry, minta maaf nih ya kalau misalkan salah, tolong dikasih tahu. Nah, jadi yang saya dapat ya, di situ malaikat Jibril tidak menyampaikan, ibaratkan gini, Allah sudah tulis nih, misalkan nih ya, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi. Oke, tunggu ayat yang tadi aja deh ya. Mana nih? Nah, tentang tadi ya. Nah, berarti di situ yang saya dapat bahwa malaikat Jibril menyampaikan hanya menyampaikan saja gitu, tetapi apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu bukan itu yang disampaikan, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan gitu. Bukan kan ibaratkan nih, kita sudah punya buku. Buku ini sudah ada. Nah, bukan yang di dalam buku ini yang disampaikan, tetapi yang disampaikan itu apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Ibaratkan nih, Allah menyampaikan nih kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kita sudah tahu bahwa buku itu sudah ada, Al-Qur'an itu sudah ada gitu. Nah, tetapi dia tidak menyampaikan di dalam isi Al-Qur'an itu. Tetapi di situ malaikat Jibril menyampaikan apa yang disampaikan Allah gitu ya Bang ya? Iya. Oke, baik. Oke, berarti di situ tidak ada ya Bang ya, kalau di dalam Al-Qur'an berarti tidak ada ya bahwa malaikat Jibril ini apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an itu disampaikan langsung, tidak ya Bang ya? Tetapi malaikat Jibril menyampaikannya sesuai apa yang didapatnya dari Allah gitu ya Bang ya? Iya, apa yang disampaikan, karena Al-Quran menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kemudian dan tiadalah yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut nafsunya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahus sadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus, oleh Jibril yang sangat kuat. Ini jelas diterangkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3 sampai selanjutnya. Ntar Bang, aku baca dulu ya Bang ya. Surat apa Bang? An-Najm ayat An-Najm ayat An-Najm ayat 3. Ayat 3. Bentar ya, sabar. Aku buka dulu. Sampai ayat 5. Bang Suma, sambil Ica cari itu, tadi Bang Suma yang menyebut bahwa Jibril itu Roh Kudus menurut Muslim, bukan menurut Alkitab. Iya, memang karena Roh Kudus itu hanya di Al-Quran. Bible itu hanya mengambil dari terjemahan. Di dalam Kristen sebenarnya tidak ada Roh Kudus, nggak ada. Yang ada adalah pneuma hagios. Iya, ya sama, Roh Kudus artinya. Oh, beda, Bang. Jadi begini, jangan sampai pernyataan Bang Suma itu yang Roh Kudus itu malaikat. Kalau maaf, baru habis makan. Kalau disebutkan misalnya Roh Kudus itu yang tertera di Alkitab, itu kan jadi aneh. Kata malaikat kepada Maria, malaikat akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Sementara situ disebutkan Roh Kudus. Tidak mungkin kan? Ya. Enggak, masalahnya gini loh Bang. Kitab saudara coba Anda lihat di bahasa Yunani, ada nggak kata Roh Kudus? Atau dalam bahasa Inggris? Nggak ada kan? Nanti di Indonesia baru kitab Kristen itu menggunakan kata Roh Kudus ini. Diterjemahkan dari pneuma hagios itu, Roh Kudus. Iya.
Pneuma hagios itu artinya adalah semangat yang suci. Sedangkan Roh Kudus itu adalah nama lain daripada jawab malaikat itu Jibril. kepadanya, semangat yang suci akan turun atasmu. Ya, dan kuasa betul Allah. sekali. Betul sekali. Benar sekali. Ya sudah. Udah. Nah, itu kan Roh Kudus itu, Roh Kudus itu kan bahasa Quran. Kenapa jadinya tertawa ya? Ya, kalau Bang Suma menyatakan di sini itu kan nggak bisa. Iya, maksudnya Roh Kudus ini orang Kristen dapat dari mana? Kan dari Al-Quran. Coba saya tanya kepada saudara. Dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma hotheos. Bahasa Indonesianya apa? Roh suci, Roh Kudus. Roh suci. Nah, Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu bahasa Arab, Bung. Kok larinya ke bahasa Arab ya? Katanya kitab Anda diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hogeos bahasa Indonesianya apa? Roh. Loh, pneuma roh. Kalau hogeos artinya Suci, kudus. Suci. Kok lari kudus? Kudus itu bahasa Arab. Ini yang kita tanya, kitab saudara bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, hagios bahasa Indonesianya adalah suci. Berarti harusnya pneuma hagios itu artinya adalah hantu suci atau roh suci. Kok jadinya ke Roh Kudus ya? Lucu. Lucu. Kenapa tadi? Kenapa tadi Bang? Itu karena begini, ketika Abang selalu mengatakan, wah orang Kristen itu menggunakan PL itu kitab Yahudi, sementara Abang pernah mengutip ke Mazmur. Sudah Ica sudah mulai bicara ya? Belum. Jadi maksudnya ketika Abang bilang begini, Yesus tidak mati tapi diangkat. Dalam Mazmur 91 itu Yesus, malaikat diperintahkan menatang dan mengangkat Yesus. Ternyata Abang itu kan tidak konsisten. Loh, sabar dulu. Sabar. Yesus ini bukan nabi yang datang untuk kalian Kristen. Tunggu, sabar. Loh. Narasi Abang. Oh, tidak. Yesus ini Bani Israel, bukan Bani Romawi. Tunggu. Yesus itu saya tanya kepada saudara. Yesus ini berada di Vatikan atau di Yerusalem? Di Yerusalem. Nah, Yerusalem berarti dia adalah praktisi Yahudi atau praktisi Kristen? Ya, Kristen lah. Lah, nenekmu kiper. Dasar penyesat. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kristen itu agama yang ratusan tahun baru muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus memang tidak membawa agama Kristen. Nah, kalau begitu agama Kristen bukan ajaran Yesus. Terima kasih Anda jujur. Gitu dong. Dia mengatakan Israel itu domba-domba, tapi ada domba yang lain juga. Domba yang lain yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang sudah bersiara ke bangsa lain. Domba yang disebut domba, yang disebut domba itu, itu kan narasi Abang, bukan narasi nggak bisa. Dalilnya Yesaya 50 nomor 17. Saja. Oh, tidak bisa. Yesaya 50 nomor 17 yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Malu saya. Malu. Itu kan narasimu. Loh, kok narasi? Dalilnya ada. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Iya, Yesus mengatakan domba Israel itu, dan ada yang domba yang lain. Kamilah itu yang percaya Yesus. Nenekmu kiper. Dasar. Bang, itu kan narasi. Dengarkan. Apa Bang? Domba itu makan apa Bang? Domba itu makan apa? Ceritakan ke dia Bang. Domba itu makan rumput, bukan makan Kalau babi. makan babi serigala. Yang makan babi itu serigala. Yang makan babi itu serigala. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Untuk mengetahui bahwa ini adalah domba yang menyamar, pasti makan babi. Orang Yahudi yang adalah domba makan babi tidak? Saya tanya dulu kepada saudara Abraham. Nah, orang Yahudi yang disebut domba makan babi tidak? oh, tidak makan babi. Bagus, Anda paham berarti. Ada nggak domba makan babi? Ada nggak domba makan babi? Ada. Serigala, Pak. Serigala yang nyamar babi. Domba yang makan babi itu.
Allahu Akbar. Serigala, Bapak. Serigala nyamar itulah yang makan babi. Di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kemudian di dalam Yesaya 66 Tuhan akan datang menghanguskan semua orang yang makan babi. Jadi tidak bisa, Pak, nggak bisa. Ketahuan. Yesus berkata yang najis itu ya bukan yang masuk tapi yang keluar. Oh, itu mengenai cuci tangan, Pak. Nggak ada hubungannya dengan babi itu. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Babi itu makanan orang non Yahudi. Nggak bisa. Jangan Anda menyamar seperti domba tapi ketahuan nggak bisa. Jangan Anda memaksakan kehendak. Oh, nggak bisa memaksakan kehendak karena kita sama-sama saudara Abraham. Kita sama-sama bukan keturunan Abraham, Bung. Sama-sama kita bukan keturunan Abraham. Dan sama-sama bukan kita yang ditujukan Yesus datang ke atas muka bumi. Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi saja. Sadari itu. Sadari itu. Itu Pak, dia berbicara kepada perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini disebut apa oleh Yesus? Orang Kanaan ini disebut apa oleh Yesus? Disebut apa? Disebut apa oleh Yesus orang Kanaan ini? Disebut Anjing. ya, Bapak. Orang di luar Yahudi aja yang sesaman Yesus sebut sebagai guguk, Pak. Apalagi ente siapa? Oke, saya yang percaya Yesus. Serigala. Ente siapa? Serigala. Yang dengarkan saya, Pak. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba di luar Israel itu adalah baca Yehezkiel 5 nomor 12, Yehezkiel 23 nomor 2 nomor 3, Pak. Itu yang disebut domba di luar kandang. Ketika Domba Yesus yang di luar mengatakan kandang domba-domba yang lain. Domba yang di luar kandang adalah Bani Yakub. Jadi domba-domba yang lain. Oh, nggak bisa. Domba di luar kandang artinya adalah Bani Yakub yang ada di luar Yerusalem. Ya, domba-domba yang lain. Domba-domba yang lain itu keturunan Yakub yang ada di luar Bani Israel, di luar dari kota Yerusalem. Bukan, domba-domba yang lain itu semua bangsa-bangsa yang percaya Yesus. Wah, nenekmu kiper. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya domba serigala bisa? Bagi yang percaya Yesus itu disebut domba yang lain. Sekarang begini, saya tanya kepada saudara, di dalam Matius 24 ini, wanita Kanaan ini percaya nggak kepada Yesus? Tidak. Nenekmu kiper. Justru Yesus mengatakan imanmu benar wahai ibu. Bro, itu sebelum apa sesudah peristiwa? Sekarang saya tanya, Yesus mengiyakan imannya wanita tersebut tidak? Makanya itu dijelaskan di Alkitab itu sebelum dan sesudah. Baca baik-baik. Ya, saya baca. Saya bacakan kepada saudara. Baca. Saya bacakan. Nah, lihat ya. Saya bacakan kepada saudara ya. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan bagaimana kemudian Yesus menjelaskan dirinya hanya untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Nah, Anda dari umat apa? Domba yang lain. Ini domba, aku diutus hanya untuk domba yang berasal dari umat Israel. Anda dari umat mana? Saya tanya, itu dia bicara dengan siapa? Saya tanya apa? Dia Saya berbicara tanya dulu. Oke. Matius Dia berapa? berbicara dengan seorang perempuan Kanaan. Ya, orang asing. Ya, orang asing. Anda? Bukan Anda? Dia itu bukan orang Yahudi. Anda siapa? Orang asing sama dengan Ya, orang asing. Berarti Anda dianggap Yesus sebagai apa? Anjing. Anjing. Bapak. Tapi kan itulah Sadarlah domba. ente. Makanya domba yang lain. Baca. Domba yang lain Jangan itu motong-motong. adalah Bani Israel, Pak. Bani Israel. Ya Bani Allah ya Israel Karim. itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Betul. Terus Anda keturunan siapa? Itu Bani Israel keturunan Ishak dan Yakub, bukan Sekarang keturunan Anda siapa? Ismail. Sekarang Anda siapa? Ya, Anda siapa? Anda keturunan siapa? Adam. Meow.
Memalukan. Bani Israel itu Bang Suma Pak. keturunan siapa? Bang Suma Bani keturunan Israel siapa? itu adalah keturunan Nabi Yakob. Iya, Disebut bukan Bani bukan Israel. Ismail. Sementara Pak Abraham ini keturunan Firaun. Beda Pak. Sekarang Sudah begini, tidak bisa bernarasi ya. Sudah tidak bisa bernarasi ya. Abraham meninggalkan dua anak, Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi, Ismail keturunannya mengajarkan Islam. Kristen diajarkan Tidak keturunan ada siapa? bukti itu, tidak ada bukti itu Pak. Tidak ada bukti. Tidak ada Islam bukti, Pak. diajarkan Pak, keturunan tidak ada bukti. Nabi Ismail Tidak ada alaihissalam. bukti itu, Pak. Tidak ada Sekarang bukti. saya tanya, Kristen ini diajarkan oleh keturunan siapa? Bro, ingat bro, Ismail itu tinggal di antara Kanaan dan Mesir, bukan di Arab. Sekarang Baca saya Alkitab, tanya, bro. Itu sekarang bukan saya satu- tanya, istrinya itu orang Mesir. Itu sekarang saya Adam mengambil tanya orang kepada Mesir menjadi saudara, istri Ismail. Kristen ini diajarkan Nah, oleh bro. keturunan siapa? Jawab dulu, bro. Itu Ismail itu istrinya orang Mesir. Hagar mengambil orang Mesir menjadi istrinya karena Hagar itu orang Mesir. Baik, saya Dia tidak bacakan tinggal di kitab Arab. saudara. Karena kalau saya bacakan kitab saya, nggak mungkin Anda percaya. Baca Galatia 4. Buka kitab saudara, saya bacakan. Siapa Ketawa sakit Ismail? Siapa Ketawa Ismail? sakit ini orang. Dan Ketawa siapa sakit. kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang lain diam. Dengarkan. Galatia 4 nomor 24. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Oh iya, Siapa betul. yang tinggal, dengar. Siapa yang tinggal bersama Hagar di tanah Arab? Siapa? Siapa? Galatia berapa? Galatia berapa? Galatia mana? Galatia mana? Kitab sendiri nggak tahu. Makanya Anda ngomong tanpa data, Anda tidak pernah belajar Bible. Kalau mau belajar Bible, tanya Bang Suma nih. Tanya Bang Suma. Kau belajar Bible? Nangis nangis atau tertawa Bapak ini? Nangis atau tertawa? Tertawa. Oh, tertawa. Sekarang Galatia 4 nomor 25. Dengarkan. Galatia 4 nomor 25. Hagar berada di tanah Arab dengan siapa? Di Gunung Sinai maksudnya. Iya, di tanah Arab dengan siapa? Dengan siapa Hagar di tanah Arab? Oh, dengan anak-anaknya. Siapa anaknya? Ismail. Ismail tuh tahu. Tahu dia, sadar dia. Kitabnya sendiri yang mengatakan Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Yang menyebut tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai di mana? Di Midian. Ini di kitab Anda ini salah. Benar. Iya. Menurut Sakit ini. Jana, menurut abang itu udah tulis itu benar. Loh, itu derita Anda. Yang jelas di sini dituliskan Hagar itu di tanah Arab. Iya, itu benar. Kalau Ini menurut Anda Alkitab. sendiri, gimana? Saya tanya, ini dia Alkitab ini benar. Benar ini. Benar, puji Yes. Tuhan. Yang selama terus, ini Alkitab terus itu menurut palsu. Anda, terus menurut Anda ini salah atau benar? Benar. Benar, alhamdulillahirabbil Karena alamin. selama ini Bang Suma dan Masya kawan-kawan muslim Allah. mengatakan Alkitab itu palsu. Oh, sudah dirubah. salah Anda. Al-Quran saya berbicara tentang kitab saudara. Apa yang dikatakan Sudah dirubah. Al-Quran? Dengarkan saya. Benar. Dengarkan berarti saya. Ini tidak pernah dirubah, Pak. Dengarkan Tidak saya. pernah dirubah. Dengarkan saya. Tunggu dulu, Pak. Dengarkan. Ini tidak pernah dirubah ini, Pak. Dengarkan. Ini bukan firman Tuhan ini. Kitab saudara ini bukan kitab firman Tuhan ini, bukan firman Tuhan. Ini bukan sabda Yesus juga ini, Galatia ini. Ini adalah kenapa karangan digunakan? Paulus. Loh, sesuatu cerita yang terjadi kalau dia benar-benar aja, Pak. Kalau dia salah-salah aja, Pak. Ini catatan yang benar ini, tapi bukan berarti dia adalah firman Tuhan. Al-Quran saya bercerita tentang kitab Anda. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang tidak terpelajar, tidak memahami kitab
kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah, padahal itu adalah dari tangannya sendiri. Ini kitab saudara. Saya beriman kepada kitab saudara bahwa kitab ini adalah buku yang dituliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, dan itu Paulus akui sendiri. Ayat itu tidak menyebut tentang Alkitab. Tapi ini berbicara tentang orang yang menulis buku dengan tangan dia sendiri. Dan yang dimaksud kitab ini adalah orang-orang Yahudi. Ini Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, ahli kitab. Ini ahli kitab ini. Tapi bukan Alkitab. Dan memang kitab Anda bukan Alkitab kok. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Kitab Anda itu Bible. Kitab Anda itu Anda membenarkan Biblika. tadi, Anda membenarkan kok kenapa dibilang dirubah? Lah, kan saya sudah bilang sama Bapak, sesuatu yang benar-benar saja Pak. Di buku Tatang Sutarma kalau benar-benar aja. Bukan berarti buku Tatang Sutarma itu firman Tuhan. Aduh. Loh. Jadi segala sesuatu yang benar tidak berarti itu firman Tuhan. Selayaknya buku clipping yang bercerita tentang kelistrikan. Dia benar menceritakan itu, bukan berarti dia firman Tuhan. Menghayal Bapak ini. Menghayal dia. Aku izin bentar Pak Abraham. Aku izin bentar ya. Begini Pak Abraham. Kalau berdiskusi lebih eloknya Pak Abraham ini tidak banyak tertawa gitu, karena saya khawatir gigi Bapak loncat copot besok nggak bisa makan Pak Abraham. biasa gitu kan saudara-saudara Muslim. Sekarang kembali kita Pak. Sekarang kembali. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke? Anda bukan dari umat Israel. Aku diutus hanya aku diutus kepada domba yang hilang. Dari umat mana? Dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Anda boleh lolos kalau Anda mengatakan Anda Israel rohani. Tapi adakah Israel rohani di dalam pengajaran para nabi? Gak ada. Tepuk tangan. Gak ada. Gak ada Bang. Tanda orang kena pelet tupai kayak gini nih. Jadi saudara Bram tidak ada Bang, tidak ada dikatakan di dalam pengajaran Yesus tentang Israel rohani itu nggak ada. Ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Anda tunjukkan di mana Israel rohani itu tertulis di mana? Di mana tertulis? Abraham jawab. Nggak ada. Ada Israel rohani. Di mana tertulis? Ya, nggak perlu ditulis kan? Nggak perlu ditulis. Teori doktrin itu. Ya, itu kan kalau bahasanya begini, memahami sesuatu dengan akal tapi tidak menggunakan iman ya sama saja. Tuhan dipahami dengan akal itu sia-sia bro. Sama dengan tadi mengatakan halo. Oh, kawan. Halo. Iya halo Pak. Halo. Sama dengan tadi saya katakan ya itu keturunan Ismail itu siapa? Tidak ada rujukan ke Muhammad. Tidak ada. Tidak ditulis di Alkitab kok. Loh kenapa harus tertulis di Alkitab silsilah Nabi Ismail? Kenapa bisa? Ada nggak tertulis? Ada tidak tertulis di kitab saudara silsilah Paulus? Ada nggak? Nama Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Blunder terus Sudah, namanya bukan blunder. Begitu Oke, nama begini. Paulus mengaku sabar. Paulus mengaku di dalam Filipi 3, di Filipi 3 beliau mengaku bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Tolong tunjukkan bukti. Siapa nama bapak Paulus? Bapaknya Paulus siapa? Bom. Mana mungkin, Pak? Masa bom? Tidak mungkin Sumba dong. Nah, sekarang siapa nama bapaknya Paulus? Kalau soalnya di sini tidak disebutkan keturunan Ismail itu bisa. Kisah para Rasul 22 nomor 28 Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma. Tidak ada siapa nama bapaknya? Mr. Bambams. Lidara. 12 raja-raja
12 raja-raja. Tidak ada di keturunan Ismail itu nabi. 12 raja-raja di Quran. Yang nabi-nabi itu keturunan dari Yakub, dari Ishak dan Yakub. Bahaya ini, bahaya. Bahaya ini. Bahaya. Baca Kejadian 17. Baca Kejadian 17, janji Tuhan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Baca. Ya, yang aku juga memberkati Ismail kan? Iya, terus? Iya. Terus ya, sudah memberkati dari keturunannya, dari keturunan Nabi Ismail apa janji Allah kepada dia? Dari keturunanmu apa kata? Apa? Terus? Apa janji Allah kepada Nabi Ismail? Apa janjinya? Apa janjinya? Apa janjinya? Apa janjinya? Ya, janjinya apa? Saya tanya kepada saudara, kok jadi tanya kepada saya? Kan saudara yang tunjukkan ayatnya. Apa janjinya? Kejadian 17 jelas sekali, kemudian Tuhan berjanji kepada Nabi Ismail. Bukan Abraham. Loh, Allah berjanji kepada Nabi Ismail melalui ayahnya Nabi Abraham alaihissalam. Makanya kepada Abraham. Tetapi aku mengabulkan juga permohonan. Dengarkan. Ya. Tetapi aku Tuhan juga akan mengabulkan juga permohonanmu mengenai anakmu Ismail alaihissalam. Karena itu dia akan kuberkati. Ayo. Nabi Ismail diberkati dan kuberi keturunan dan yang banyak. Ia akan menjadi leluhur 12 raja. Dan keturunannya akan kujadikan satu bangsa yang besar. Ini janji Tuhan ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Anda mengatakan keturunan Nabi Ismail bukan di Arab sana, lalu di mana keturunannya Nabi Ismail? Di Papua, bom cucunya gitu. Tanda-tanda keturunan Nabi Ismail, Nabi Abraham, baik dari Nabi Ishak maupun dari Nabi Ismail, adalah mereka bersunat. Nah, Kristen ini dari keturunan siapa? Saya mau tanya. Ishak keturunannya bersunat, Nabi Ismail keturunannya bersunat. Ini Kristen dari keturunan siapa? Bom terus sih, Pak. Bang. Iya, ngomel-ngomel dari tadi, tapi dia nggak sadar, mic-nya kumiut. Oh gitu. Jahat loh. Orang-orang tidak bersunat Vatikan, Romawi, Yunani, Belanda ini keturunan siapa? Kalau bapak para nabi Abraham alaihissalam, keturunannya semua bersunat. Baik itu dari Yahudi maupun dari Islam. Sekarang Kristen ini keturunan siapa tidak bersunat? Bom. Adam bersunat. Adam lahir, ada diciptakan sudah bersunat. Bersunat. Ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Kasihan dia. Sunat itu perintah kepada Abraham, bukan kepada Adam. Lu bersunat. Saya bersunat dong. Iya, sekarang saya tanya. Kalau Adam itu Muslim, Nuh itu Muslim, bersunat enggak? Sekarang saya tanya. Perintah bersunat kepada Abraham. Sekarang saya tanya kepada saudara. Apakah Nabi Musa bersunat? Bersunat? Mana dalilnya? Ada. Mana? Buka di Alkitab saja. Ya. Ada tertulis ketika apakah Daud Salomo bersunat? Dia tidak dikerat kulit katanya, maka apakah Daud Salomo bersunat? Itu Gersom. Mana dalilnya di dalam kitab saudara perjanjian lama kalau Daud, Salomo, Musa bersunat? Tunjukkan ke saya. Sekarang saya tanya kembali. Gak ada. Apa mereka Muslim? Apakah berarti mereka ini tidak bersunat? Tidak mungkin. Mau dituliskan ataupun tidak dituliskan, tetap mereka bersunat. Kenapa? Karena itu adalah perjanjian kekal Tuhan mereka dengan bapaknya Abraham alaihissalam. Iya, Abraham. Bukan sebelum Abraham bersunat Muslim. Bang Zuma, ada satu lagi Bang Zuma. Bang, bentar dulu. Ya, Bang Abraham di mute dulu. Kak Ica mau ngomong. Oh iya, oke, lanjut. Ica dulu. Iya, nah soalnya ini udah jam 10, jam 11 udah, ini aku udah lewat istirahat, tapi aku masih... Ya, istirahat. Harus istirahat. Kangen ya.
Ica, supaya cepat, nggak lama-lama, jangan pertanyaannya jangan dielaborasi ya, langsung aja nanya, ntar dijawab. Enggak, dia mau pamit, dia mau istirahat. Apaan sih? Sabar dulu, kenapa? Bentar. Ini Sleep call dulu. apaan sih? Ini kita fokus. Fokus lah. Boleh ya? Icaku yang Dari tadi disuruh ngomong nggak ngomong-ngomong piye toh? Kayak mana? Coba orang mau ngomong kalian itu iniin Ya, satu pertanyaan, silakan. apaan sih? Bentar dulu. Saya ada kegiatan, masalahnya. Ih, cerewet ih. Nih, bentar ya. Copot, cepat. Apaan sih? Oke ya, nih ya. Oke, tadi kan ini kita kembali lagi ya ke ini ya, ke awal ya. Nah, karena kan aku masih belum belum dapat poinnya. Nah, kita kembali ke poinnya. Tadi kan abang bilang, tadi kan abang mengiyakan bahwa malaikat Jibril lah itu yang menerima wahyu itu langsung dari Allah ya. Benar ya bang ya? Ya. Nah, maksud aku gini loh bang. Kalau memang Al-Quran Al-Quran ini kan udah dituliskan oleh Allah nih sebelumnya nih bang, ya bener ya. Nah, lagi tadi udah. Enggak, tunggu dulu, aku belum dapat poinnya bang. Ya ampun, sabar sih. Nah, maksud aku gini, aku belum dapat poinnya. Nanti kalau misalkan udah dapat poinnya baru enak gitu. Nah, kalau memang Al-Quran sudah dituliskan oleh Allah ya. Nah, kenapa nggak Al-Quran langsung dikasih ke malaikat Jibril? Kan kita udah tahu nih bahwa malaikat Jibril kan bisa menjadi manusia nih, karena kita dan aku nih kan aku tahu nih dengar dari teman-teman muslim pernah menyatakan bahwa malaikat Jibril berubah menjadi manusia untuk meniupkan roh ke dalam kandungan Maryam. Bener ya? Ya bang ya? Bukan menjadi manusia lalu meniup, enggak. Jadi gimana coba? Pada saat beliau datang kemudian menjelma menjadi manusia, dia mendatangkan informasi kalau Maryam akan mengandung seorang anak yang berasal dari Tuhan. Iya, tapi tetap kan, itu kan dia jadi manusia kan, benar Iya, kan? betul. Iya, makanya kan tadi kan aku bilang pada saat itu kan malaikat Jibril kan dia berubah menjadi manusia dan meniupkan roh itu ke dalam kandungan Maria. Nah, yang kita tahu tuh kan berarti Al-Quran itu kan ini sebelum Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, berarti Al-Quran itu kan udah ada tuh ya bangnya. Nah, Yes. Al-Quran itu udah ada. Nah, kenapa Allah tidak langsung memberikan Al-Quran ini gitu loh kepada malaikat Jibril gitu loh bang. Nah, sedangkan kalau misalkan Allah langsung bercerita memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan berarti tidak ada yang mengetahui loh bang. Maksudnya gini, berarti nggak ada yang tahu dong isi Al-Quran itu. Sedangkan malaikat Jibril kan nggak tahu, tuh isi Al-Quran itu. Nah, yang kita tahu bahwa Allah kan sudah tulis nih, udah tulis dan disimpan rapi nih, udah rapi-rapi banget tuh disimpan. Tapi kenapa malaikat Jibril pun belum tahu bentuknya nih Al-Quran ini seperti apa? Cuman pada saat Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, bukan bentuk Al-Quran, tetapi hanya sekedar kayak firman kepada Nabi Musa gitu kan. Nah, itu tuh yang saya tanya ya, kenapa nggak Al-Quran langsung dikasih ke malaikat Jibril? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, berarti Al-Quran ini tidak ada yang tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu nih seperti apa bentuknya dan tulisannya gitu, dan apa yang tertulis di situ gitu. Dan yang saya ambil nih bang ya, sorry nih, yang saya ambil nih gitu. Jadi kita itu nggak tahu nih, ini Al-Quran ini yang disimpan ini seperti apa, dan tulisannya juga kita nggak tahu apa ini di dalam tulisan ini gitu. Tetapi cuman yang kita tahu itu bahwa Allah hanya memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Nah, kenapa kenapa Al-Quran ini
cuma hanya disimpan aja gitu. Kenapa nggak dikasih langsung aja kepada malaikat Jibril, supaya malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah Al-Quran itu gitu. Ibaratkan ya memberikan, memperlihatkan lah gitu, setidaknya kalaupun mau dibalikin ya balikin gitu. Jadi kita tuh orang awam tuh tahu bener-bener bahwa itu adalah kalam Allah yang disimpan gitu loh. Tapi itu ya nggak apa-apa ya. Berapa kali Ica bilang Bang Juma? Itu pertanyaannya. Jadi gini, terkait dengan Al-Quranul Karim, sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah membacakan dalil. Tujuan daripada Al-Quran itu diwahyukan adalah untuk membimbing seluruh umat manusia kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Cara membimbingnya kemudian adalah Al-Quran diwahyukan secara perlahan-lahan. Wa Quran qara'nahu litaqra 'alan nasi ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur agar engkau wahai Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami mewahyukannya secara bertahap. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Kenapa demikian? Karena setiap dalil, setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah ditugaskan kemudian untuk menjelaskan isi daripada ayat itu. Apa pembenarannya? An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Setiap datang ayat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan ayat itu. Penjelasan daripada ayat inilah yang disebut dengan hadits. Setiap ayat datang, Rasulullah bacakan, setelah dibacakan Rasulullah menjelaskan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah sebagai buku panduan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya sekelompok manusia, bukan juga hanya untuk satu zaman, tapi seluruh umat manusia sampai kepada kiamat itu datang. Maka ketentuan, ketetapan, hukum-hukum, ketetapan, perintah dan larangan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah sebagai Nabi penutup ini harus betul-betul dijelaskan, diterangkan secara terperinci, item per item berkaitan dengan hukum yang didatangkan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Maka Al-Quran diwahyukan secara berlahan-lahan dan diwahyukan secara bertahap-tahap. 22 tahun lamanya. Satu-satunya Nabi yang menerima kitab suci yang lama seperti ini hanya beliau. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga nabi-nabi yang lain itu tidak lama seperti baginda Rasulullah. Kenapa? Karena kitab yang diturunkan Allah kepada mereka hanya berlaku kepada kaumnya masing-masing. Oke. Dan siapa pula yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak diketahui seperti apa bentuknya oleh malaikat dan Rasulullah SAW? Ya, silakan Dinda, diambil alih dulu. Saya bikin kopi. Ilaika Qur'anan Arabiyya. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab. Siapa bilang malaikat tidak tahu Al-Quran seperti apa? Oke, saya bentar bang, saya minta ayatnya bang. As-Surah ayat 7. As-Surah ayat 7 ya. Surah As-Surah ya bang ya. As-Surah apa Azura? Surah ke-42 kalau nggak salah. 42 ya, 42 coba. Surat apa bang? Allah. Maaf lah, aku nggak ngerti bang. Ya cari aja surat ke-41, 42, ya, 42, 42. Saja surah nomor berapa ayatnya ya, supaya mudah cari. Surat ke-42 ayat ya, ke-7. Gitu. Karena kalau cari ya Pak ya, saudara Pak begini. Abraham, Pak Abraham diam dulu. Tadi Pak yang diam dulu. Saya khawatir giginya copot, Pak.
Ini yang suka begitu yang selalu saya dengar di teman-teman Muslim. Jadi begini, saya mau katakan yang dimaksud Ica tadi kan Al-Quran sudah dalam bentuk buku. Kenapa? Ketika turun itu hanya dalam bentuk ayat-ayat saja, sementara itu kan sudah dalam bentuk sudah ditulis oleh Allah. Dan kenapa hanya diturun kepada Nabi ayat ini, ayat ini, ayat ini dan sebagainya? Kenapa tidak diturunkan sekalian saja? Gitu yang saya tangkap dari Ica. Gitu ya. Jadi kan ibaratkan gini, yang tadi kan yang saya dapat nih dari Bang Zuma, kan menyatakan bahwa itu Al-Qur'an itu kan sudah ada, tetapi Allah mewahyukan. Nah, itu kan cerita berarti itu kan cerita dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya tertulislah itu Al-Qur'an. Bener dong? Kalau misalkan Al-Quran asli kan nggak ada nih, masih ada nih di yang kalian ibaratkan yang diimani dari teman-teman kan, Al-Quran itu masih ada nih di masih disimpan lah sama Allah gitu. Tetapi nggak tahu nih apakah benar itu. Ini yang saya dapat sih, tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya pertanyaan aja. Ya anggap aja pertanyaan bodoh ya. Tetapi ya ini namanya kita orang awam ya, pengen tahu aja gitu. Jadi itu kan Al-Quran kan masih ada, berarti kan hanya wahyu saja. Itu yang dikatakan malaikat Jibril. Hanya malaikat Jibril mengatakan, oh ini dari Allah nih begini begini begini. Nah makanya disitulah Nabi Muhammad menyampaikan dan ditulislah gitu. Berarti Al-Quran yang dipakai sebenarnya itu hanya sekedar buku, dan itu hanya ibaratkan nih, seorang guru menceritakan, menerangkan. Nah, itu ditulis oleh murid-muridnya. Nah, jadi buku itu hanya sekedar buku gitu loh. Jadi karena apa? Karena yang sucinya itu disimpan gitu loh. Benar ya Bang ya? Jadi yang sucinya itu disimpan, itu nggak tersampaikan. Kalau misalkan itu Al-Qur'an suci, otomatis ya Bang ya, Al-Qur'an itu langsung dikasih kepada malaikat Jibril. Ini enggak. Nah, jadi yang sekarang ini Al-Quran itu benar-benar itu hanya sekedar buku, dan itu hanya sekedar ibaratkan catatan bahwa murid-muridnya ini yang mencatat gitu loh. Jadi seorang guru menerangkan dan murid-muridnya ini mencatat gitu. Benar ya Bang ya? Jadi Al-Quran ini belum tahu nih. Dia ngomong apa sih? Belum tahu nih bentuknya. Ya kalau misalkan Abang bilang, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota. Nah ini kan yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, dan ini adalah penyampaian malaikat Jibril untuk kepada Nabi Muhammad gitu loh. Wah, pening kepalaku, Cak. Benar nggak sih? Kepalaku pening nih. Pening ya Bang ya? Iya, aku juga pening Bang, makanya bingung nih Al-Quran yang sebenarnya mana. Ya gitu. Ica pening bukan karena apa? Karena elaborasi pertanyaan sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Iya, jawabannya enggak yang jawabannya udah ada dari tadi. Bang Zuma sudah menjelaskan, dalilnya jelas. Tadi Bang Zuma ngejelasin, makanya aku langsung iniin gitu maksudnya. Oke. Ini siapa yang mute kan, oi? Gak tahu. Ya, mungkin. Cebi mungkin. Cebi, oi, nggak boleh Ceb. Aku lagi ngomong juga nggak boleh gitu dong. Si Cebi itu. Cebi. Bukan aku loh. Tak gigit lu ntar Cebi. Gitu. Jadi yang aku pertanyain itu, ini Al-Quran yang sebenarnya nih di mana gitu, yang kita anggap suci, yang benar-benar yang ditulis Allah nih di mana gitu. Berarti kalau misalkan malaikat Jibril menyatakan seperti ini, berarti itu kan hanya perkataan malaikat Jibril gitu. Karena kan malaikat Jibril, jangan core-core buku Cah. Jorok. Ini buku aku sendiri, nggak apa-apa. Ini buku tulisan. Nah, berarti kan maksudnya sedangkan malaikat Jibril sendiri belum lihat nih Al-Quran yang sebenarnya, karena kan hanya diberitahukan kepada hanya memberitahukan tuh Allah hanya memberitahukan kepada malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril sendiri pun belum tahu nih isi Al-Quran ini. Bener dong? Bener gak sih? Maaf. Sorry. Udah dijawab tadi. Tadi udah dijawab. Jawabnya tadi udah tadi dijawab.
Enggak, belum, enggak ada jawaban. Cuman jawabannya ini kan dikasih kayak kamu tadi kan kasih aku ayat. Nah, ayatnya itu di Asy-Syura ayat 7 di Cak. Nah, demikianlah dan demikianlah kami wahyukan. Nah, itu kan malaikat Jibril yang menyampaikan kepada malaikat Ya, itu tambahan jawaban karena Anda tadi mengatakan malaikat nggak tahu Al-Quran itu seperti apa, tulisannya seperti apa. Ini jawabannya. Nah, itu kan penyampaian malaikat Jibril. Karena kan yang diwahyukan, karena Allah kan mewahyukan saja, bukan memperlihatkan buku itu, buku Al-Qur'annya. Sudah dijawab juga oleh Bang Zuma bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran itu bukan buku. Tapi kan sudah ditulis katanya. Jadi kan yang saya tahu nih, yang saya dengar-dengar nih, bahwa Al-Quran. Oh, yang didengar-dengar kan tadi udah dijelaskan ini, ada dalilnya. Udah, berarti yang didengar-dengar itu udah dijelaskan tadi. Dari awal Ica datangnya didengar-dengar kan? Didengar-dengar kemarin dari teman gitu. Ah, ini udah dijelaskan sama Bang Zuma, ada dalil-dalilnya. Tapi nggak apa-apa lah, terserah kalian lah. Tapi kan nggak dapat. Maksudnya nggak dapat aja. Maksud aku gini. Tidur. Ya, istirahat, ngopi dan istirahat. Shalom, selamat malam. Salam lagi. Salam itu bukan milik Kristen, woi. Ya, salam itu Yahudi. Ya, mana-mana Yahudi dan Kristen beda. Yang Muslim mau klaim itu bagaimana ya kami bukan klaim bagaimana. Yahudi yang mengklaim shalom itu milik Yahudi. Iya, tetap kami menggunakan shalom, haleluya. Nah, itu namanya apa tuh? Guguk. Bukan. Shalom itu salah satu nama Tuhan. Itu kami panggil shalom dan apa itu tidak boleh dikomplain. Itu kan perkataan gini Bang. Shalom itu salah satu nama Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Tuhan Israel lah. Nah, Israel lah. Iya, Tuhan Israel. Sudah. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudari Ica, terima kasih sudah bertemu dan orangnya udah pakai shalom tapi dibawa Tuhan Yesus kan nggak nyambung. Ya shalom, Tuhannya Pak Abraham tidak nyambung itu menurut saudara-saudara nggak apa-apa sih. Mau nyambung atau tidak menurut saudara-saudara nggak apa-apa, seperti kan. Jadi saya kira arti shalom apa sih Pak? Shalom itu artinya apa? Aduh, sudah shalom, damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Nggak nyambung kan? Ini tuh yang nyambung, tidak nyambung kan itu klaim saudara sama dengan tadi. Udah kasih Ica. Iya, sama kayak yang tadi yang dibilang Islam tapi tidak disunat. Bentar dulu, coba tanya Bang Billy. Diam dulu, Bang Billy. Nyambung nggak? Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nyambung nggak Bang Billy? Tuhan Yesus memberkati. Udahlah, jangan gitulah. Kalau mau memberkati Yesus ke teman-teman Kristen aja, jangan ke orang Yahudi atau yang lain. Ya udah. Ya udah Dokter Aka. Ada pesan untuk Bang Zuma? Ya, Saudari Ica, terima kasih sudah bergabung dan sama-sama sudah banyak bertanya. Udah diam dulu Abraham. Ca, ada mau disampaikan buat Bang Zuma? Loh, ini siapa yang ngeki, oi? Keluar sendiri dia. Nggak beres juga nih. Ca, ada yang mau disampaikan buat Bang Zuma? Iya. Minta slip call mungkin? Iya, aku cuma mau bilang kalau mau nikah undang-undang ya biar datang. Hai. Aku turun dulu Dokter Aka, Bang Adi, Bang Sugi, Bang apa namanya semua ya. Cium tangan dulu. Ya udah. Bang Zuma, saya turun. Lagi buat kopi. Lagi bikin kopi dia. Lagi mau ini dia. Iya udah turun. Ya, tunggu Bang Zuma nongol dulu lah baru keluar. Bentar dulu, nggak sopan itu namanya. Kita ya kan udah minta izin tadi kan, udah ya diizin kan minta izinnya kan ya makanya saya bilang kan dia lagi bikin kopi, nggak ada masalah. Tunggu dulu. Kita menghargai. Dia tunggu Bang Zuma balik. Kita menghargai beliau karena kan dia tadi kan saya sudah bertanya-tanya. Nah kalau misalkan kita itu turun sembarangan gitu kan itu kan nggak sopan ya. Ica sih ngomong Bang Zuma tuh, si Demi turun dah, Darmi. Cemburu dia kan. Darmi itu pengganti Uti itu. Pengganti Uti Watimena.
Sebenarnya gini loh. Mikana gimana? Ica, Mikana gimana kabarnya sekarang? Aku nggak tahu, aku nggak pernah kumpul kok. Dia cuman, aku kenal dia tuh cuman dia pernah datang ke rumahku doang. Cak, gini loh sebenarnya gini Cak. Sebelum kamu mempelajari bagaimana proses pewahyuan Al-Quran, bagaimana proses pewahyuan di dalam Bible-mu, yang paling penting itu dulu adalah yang pertama siapa, kenali dulu siapa Tuhan yang disembah itu dulu. Setelah tahu siapa Tuhan yang disembah, baru apakah Tuhan itu menurunkan kitab suci, bagaimana cara menurunkannya, siapa yang menerima kitab sucinya seperti apa. Jadi nggak usah kejauhan dulu. Kenapa Ica? Ya, Tuhan Kristen itu beda-beda. Ica datang Tuhannya beda, Kristen yang lain datang Tuhannya beda, si bom datang Tuhannya beda, gitu loh. Siapa? Gitu dulu, dikenali dulu Tuhannya dulu. Sama, kalau kita orang Kristen tuh sama, cuman pemahamannya aja yang berbeda. Karena gini loh Bang, namanya manusia itu ya perkembangan. Tuhannya Yesus apa Allah? Kita menyembah Allah Bapa yang Esa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi beda lagi kan? Beda lagi dengan Yesus Manubulu. Enggak gini loh Bang, maksudnya gini. Kalau misalkan ada teman-teman lain yang bilang bahwa menyangkal tentang Tuhan Yesus, nah berarti dia itu tidak menerima. Ya makanya di dalam Alkitab kan ada tertulis orang Farisi dan orang Saduki, ya kan. Nah di situ kan Ica, kalian orang yang menyembah Yesus itu, Cak dengerin Cak, orang yang menuhankan Yesus itu artinya antikristus. Pasti antikristus yang orang yang menuhankan Yesus. Benar, karena Yesus sendiri adalah dia turun sebagai manusia. Yang tidak menganggap Yesus manusia antikristus. Yang bilang Yesus Tuhan antikristus. Itu aja, mudah toh. Enggak, maksud ya itu terserah abang sih Bang. Maksudnya kalau Bang Celebes pikir begitu ya itu terserah abang. Kalau kita kan ibaratkan gini loh Bang, kita itu ya kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Kenapa? Karena cuman hanya Yesuslah di dalam Alkitab itu tertulis yang hanya bisa menyelamatkan umatnya. Siapa lagi Bang yang bisa menyelamatin umat dari dosa? Ya iyalah Cak, di zaman Yesua Mesia, ya hanya dialah untuk menyelamatkan Bani Israel di zaman Yesus. Nah kalau hanya Yesus sendiri yang menyelamatkan, loh gimana nasib Nabi Daud, Salomo, Nabi Nuh, gimana nasibnya? Belum ada Yesus. Iya, sebelum ada Yesus kan mereka sudah mengenal Allah. Nah, siapa Tuhannya Nabi? Beda nggak? Tuhannya Nabi Daud siapa? Siapa tuh? Kalau bicara siapa Tuhan? Dabling ya? Oh dabling sih. Nah kalau kalian bilang sebelum Tuhan Yesus datang, ya itu kita mengenal firman-Nya Bang. Nah firman-Nya melalui apa? Gini aja Cak, Tuhan Ica sama Tuhannya Nabi Daud sama nggak? Kita semua itu menyembah Allah Bang, tetapi Allah yang mana? Allah yang benar atau Allah yang hanya sekedar? Oh menyembah Allah, bukan Yesus. Kita menyembah Allah Bang melalui firman. Bukan, nggak menyembah Yesus. Enggak lah, kok masa kita menyembah Yesus itu ya? Kita menyembah Yesus itu. Aduh bingung dah. Karena ini gimana sih yang lu sembah siapa sih Cak? Yesus apa? Siapa? Yesus. Oke, ini saya jelasin. Ya coba. Nah, ini iman saya ya, tapi itu kembali kepada kalian terserah. Nah, kalau iman saya, nah yang saya pelajarin ya, apalagi kan yang saya udah ya ibarat kan saya kan di diskusi lintas iman itu kan belajar dari agama manapun gitu kan. Nah, yang saya imani itu Yesus, yang kita sembah itu Allah Bapa Bang, Allah Bapa yang Esa, tetapi melalui firman-Nya. Nggak perlu melalui dulu. Yang Anda sembah itu bukan, kita nggak nanya caranya. Iya. Belum caranya. Yang Anda sembah itu Bapa atau Yesus? Kita menyembah Allah Bapa Bang. Oke, berarti Yesus nggak disembah. Kita pada saat Tuhan Yesus datang, baru kita menyembah Yesus sebagai firman Allah. Berarti sembah Anda Yesus atau Bapa? Kita menyembah Allah Bapa Abang. Berarti Yesus nggak sembah? Firman-nya, dia kan firman Allah. Kok jadi ribet sih Cak? Nggak ribet Bang. Kalau misalkan kita bawa nggak ribet, dia nggak ribet Bang. Oke gini aja deh, Tuhan Anda satu atau dua? Tuhan kita satu. Siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus firman-Nya. Saya nggak nanya firman.
Tuhan. Nah, itu harus ikut, Bang. Nah, ini ribet kan jadinya. Nggak ribet, abangku. Misalkan gini loh, Bang. Kalau kita, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah itu, gitu loh. Kalau tidak melalui firman-Nya, makanya dikatakan. Ini nggak mau menjelaskan itu, sayang. Kita tanya ini objek yang kita sembah dulu. Kedua, bagaimana cara menyembahnya itu dulu. Ini Anda campur. Sekarang diulang. Kalau umat Islam gampang ya. Sembahan umat Islam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Siapa? Melalui siapa? Enggak ada melalui, kita langsung menyembah, enggak ada melalui. Kalau misalkan abang bilang orang Islam menyembah siapa? Menyembah Allah. Nah, kalau misalkan Allah tidak memberikan firman-Nya kepada malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Apa sih? Ini belum kita bagaimana cara menyembah, belum. Nah, yang kita umat Islam sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Anda sembah siapa? Allah Bapa. Berarti Yesus tidak disembah. Kita menyembah Yesus sebagai ribet kan jadinya? Bang. Nggak ribet. Tuhan Anda dua apa satu sih, Cak? Kita satu. Ya kalau satu siapa? Mungkin kalau satu siapa? Hah? Kalau satu Tuhanmu siapa namanya? Kami menyembah Allah Bapa yang Esa melalui ya udah. Ya berarti Tuhan kamu Bapa bukan Yesus. Apa? Tuhan kamu Bapa bukan Yesus. Oke, misalkan abang bertanya, Ica, kamu sembah siapa? Menyembah Allah atau Yesus? Saya sudah jawab, kita menyembah Allah Bapa. Ya udah, berarti Yesus nggak disembah. Oke, berarti Yesus tidak disembah. Bagaimana kita mau mengetahui kehendak Allah itu, Bang? Ya, Yesus ngasih tahu bahwa ini cara menyembah Bapa. Betul sekali. Nah, jadi kalau misalkan abang bilang, bagaimana kita mengetahui tentang kehendak Allah itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah kehendak Allah, Bang. Oke, sekarang di terakhir. Yang Anda sembah Yesus atau Bapa? Abang, kita menyembah Allah Bapa. Ya udah cukup, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan. Lah, kok bisa sih? Ya udah terusin. Besok dia mengantar anak sekolah, weh. Gak ada masalah. Kalau misal aku sih gak ada masalah kayak gitu. Istirahat, Cah. Bang Juma udah monitor? 8 menit lagi. Nah, jadi sedikit ya aku bilangin ya sama teman-teman ya. Kita orang Kristen itu menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya. Kenapa kita katakan melalui firman-Nya Yesus Kristus? Yesus itu adalah kehendak Allah. Yesus adalah kehendak Allah. Yesus dan Bapa sama atau beda, Cak? Kalau kamu bilang Yesus dan Bapa itu sama enggak? Satu, bukan sama, dikatakan satu. Kehendak. Tapi dia kehendak yang melawan. Satu. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan Yesus dan Bapa itu menyatu? Aku dan Bapa adalah satu. Ya, sejak kapan? Sejak firman Tuhan disampaikan. Berarti Bapak pernah masuk kandungan Maria sama Yesus? Enggak, itu pemikiran salah, Bang. Kalau Abang menyatakan kan menyatu. Yesus dan beginilah aja. Yesus dan Bapak itu menyatu nggak dalam kandungan? Gini loh, Bang. Abang ngerti kehendak nggak? Enggak, saya nggak nanya kehendak. Sejak kapan Bapak dan Yesus menyatu, Cak? Abang ngerti enggak? Kalau misalkan abang ngerti dasarnya, mungkin abang paham. Nah, Cak, sederhana loh, Cak. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Aku tanya dulu sama abang. Abang ngerti kehendak enggak? Kalau misalkan abang mengerti tentang kehendak, mungkin saya nggak nanya kehendak loh. Atau begini, kalau Anda mau kehendak, siapa yang menghendaki Bunda Maria hamil? Siapa yang menghendaki Bunda Maria hamil? Kalau dikatakan siapa yang menghendaki? Allah Bapa. Oke. Isi kandungan Maria siapa? Yesus. Oke. Allah Bapa sama Yesus menyatu nggak dalam kandungan? Tidak, kan kehendak. Tidak. Berarti Yesus dan Bapa tidak menyatu. Kehendak, abang tahu kehendak nggak sih? Iya, Bapak berkehendak Bunda Maria hamil. Isi kandungan Maria Yesus. Artinya Yesus itu kehendak Bapak. Oke, sedikit ya saya berikan pemahaman ya, Bang ya. Nah, Bunda Maria itu kan melahirkan Yesus, ya, melahirkan Yesus. Nah, kalau abang bilang kenapa Yesus ini lahir? Karena itu adalah kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah disampaikan melalui Yesus. Nah, makanya dikatakan Yesus adalah firman Allah. Jadi setiap kehendak Bapa. Kok Yesus firman? Yesus manusia loh.
Iya, kalau kita katakan apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kehendak Allah, makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, Bang. Oke, sejak kapan dia menyatu? Pusing. Sejak Gunung Merapi sebesar telur itik. Kalau Yesus dan Bapa menyatu sebagaimana bahasa sederhananya dia menyatu beneran, artinya Bunda Maria pernah mengandung Bapa sama Yesus. Beda abangku. Kalau misalkan abang bilang berarti Bunda Maria pernah mengandung Allah Bapa dan enggak abang. Berarti Yesus dan Bapa tidak pernah menyatu secara fisik. Abang tahu kehendak nggak sih? Misalkan Iya, Bapak berkehendak Bunda Maria hamil. Iya. Jadi Yesus ini adalah kehendak Bapa. Oke, baik, saya akan jelaskan buat abang ya, biar abang paham. Allah Bapa berkehendak ya, Bunda Maria itu mengandung Yesus, benar nggak bang ya? Nah, supaya apa yang menjadi keinginan Allah untuk umatnya itu bisa tersampaikan bang. Melalui siapa? Yesus. Makanya dikatakan Yesus ini adalah firman Allah, abangku. Terus apa bedanya dengan nabi yang lainnya kalau begitu? Nabi lainnya juga begitu. Dia itu menyampaikan kehendak Tuhan. Mana Bang Juma nih? Dari tadi mau sleep call, nggak jadi sleep call mereka. Mana udah pamit lagi dari tadi nggak datang. Terus apa bedanya coba dengan nabi-nabi yang lainnya? Baik, saya sampaikan ya bang ya. Apa sih perbedaannya Ica nabi-nabi yang lain? Sedangkan nabi-nabi yang lain juga itu mereka menyampaikan kehendak Allah. Ya memang. Benar. Bentar, emang di Kristen ada nabi? Ada nabi di Kristen? Enggak. Oke, udah terserah kalian mau bilang apa. Ini saya sampaikan. Udah tidur Cak tidur, udah besok lagi. Enggak, ini sedikit saya sampaikan. Nanti juga saya saya maksud tadi Dek Ica gini loh ya, bahwa sebelum terlalu jauh kenali dulu, bedakan antara pencipta dengan diciptakan. Bedakan dulu antara Bapa dan Yesus. Belajar dulu di situ sederhana. Oh, Bapa ini loh, Yesus ini loh, itu dulu pelajari. Abangku salah. Kenapa aku bilang salah? Kalau kita belajar, kita kenali dulu nih Allahnya siapa. Salah abangku. Kenapa aku bilang begitu? Kita harus kenali dulu apa kehendak Allah ini, bang. Kalau kita bagaimana Anda mau mengenal kehendaknya kalau Anda yang berkehendak Anda tidak kenal? Nah, oke bang. Tadi kan abang bilang bagaimana kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal kehendak Allah, barulah kita mengetahui bahwa Yesus ini adalah firman Allah, bang. Makanya dikatakan jika kamu mengatakan aku guru, ya aku guru. Jika kamu mengatakan aku Tuhan, kenapa orang Yesus itu firman Tuhan apa dia manusia? Bentar abangku, aku mau jelasin dikit ya. Nah kan tadi kan bagaimana kita bisa mengetahui. Nah, kita mengetahui kehendak Allah dulu bang. Kita mengetahui kehendak Allah supaya kita bisa tahu bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Makanya orang-orang mengatakan itu kata siapa Cak? Bentar dulu abang. Yesus itu firman Allah itu kata Allah sendiri atau bukan? Aku bentar dulu biar aku jelasin. Sabar. Nah jadi kan di situ ya. Kalau kita belum mengenal kehendak Allah, kita nggak akan kenal siapa Yesus ini, gitu. Jadi kalau kita tidak mengenal apa yang menjadi keinginan Allah, kita tidak mengerti nih. Sekarang Ica ada kenal Yesus. Sekarang Ica ada kenal sama Yesus. Kenal, makanya aku siapa Yesus? Mengenal, makanya aku beriman kepada Yesus. Iya, siapa? Firman Allah. Udah mengenal siapa Yesus? Allah. Bang Endi udah jadi Allah Yesus sekarang. Bentar ya bang, aku bilang firman Allah bang. Nah, sulit. Ya. Bentar ya bang, sedikit aja ya. Begitu ya, boleh ya. Udah Caca itu. Bentar sedikit kabar ya. Apabila kalau kita mau mengenal Yesus ya, kita harus mengenal dulu kehendaknya apa. Kehendak Allah ini apa? Nah, setelah kita mengenal, jangan kita mengenal Yesus ini dulu, tetapi ini korban doktrin gereja sekali nih Ica ini. Abang bentar, abang aku belum kelar, jangan dipotong. Ih. Aduh, nangis nih. Enggak, aku sebel dipotongin gitu.
Nah, Mau palu nggak, Cak? Mau palu nggak, Cak? Ku kirimin loh. Aku kesel sama Bang Andi. Bang, titip Yakobus 1:13 Bang. oke. Apabila Nih ya. seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan Iya. ini datang dari Allah, Oke, sebab Allah bentar ya. tidak dapat dicobai. Aku bentar dulu. Enggak nih Sabar bacain dulu, komentar. Bang. Lebih Bang. enak bacain komentar didengerin suara si Cak. Ini bener-bener orang ini. Ya udah Cak, silakan Cak, terserah lu dah. Iya, bener. Kamu nih. Kita mau ketemu nggak jadi ketemu ya? Kapan? Loh, lu yang nggak jelas, Cak. Apaan? Sebelum ini lah, sebelum puasa cepat. Nanti udah puasa kita. Ya, habisin aja. Nanti habisin puasa. Nah, Udah selesai nih Cynthia. oh iya, entar dulu, sebentar dulu. Aku nerangin dulu biar ini nanti kamu bisa tanya Bang Marpaung. Nah, teman-teman di sini kita tuh bukan kita mengenal Yesus ini dulu teman-teman, tetapi kita mengenal kehendak Allah dulu. Apa yang menjadi kehendak Allah? Kehendak Allah ini apa yang kita harus ketahui? Kehendak Allah ini apa nih? Baru Jadi siapa yang harus kita kenali dulu? Allah apa Yesus? Siapa yang harus kita kenali? Dulu Bang Allah Pri, dulu biar apa dia Yesus? selesaiin dulu baru turun dia, daripada pusing dengerinnya. Itu ada Pak Marpaung itu mau diskusi itu. Padahal sebenarnya kalau Udah, mau Cak. disederhanakan loh ya, ini loh Cak ya. Sebelum turun nih saya ajarin dikit. Bapak di surga berkehendak. Abang dulu. Ya, apa kehendak Bapak itu? Dia berfirman. Bang, dengerin Nah, dulu. firman itu adalah kehendak Bapak. Jangan Apa yang ingin dicapai? Bunda Maria hamil. Abang. Nah, gitu loh. Jadi sebelum mengenal kehendak Bapak, kenali dulu siapa Bapak itu. Oke. Oke. Baik, ini ya saya jawab ya. Minta tolong jangan di ini dulu, jadi potong dulu biar aku kasih kalian pengertian. Kita ini kena, makanya saya bilang kita itu bukan kita tuh tujuan mengenal Yesus ini dulu, enggak, tetapi mengenal kehendak Allah dulu. Kalau kita sudah mengenal kehendak Allah, barulah kita mengetahui siapa Yesus ini. Nah, makanya kenapa saya katakan begitu? Makanya orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan yang mengatakan aku adalah Tuhan. Ibaratkan gini, aku adalah Allah. Enggak. Tetapi orang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Makanya kita mengetahui dulu nih, apa menjadi kehendak Allah. Seperti bagaimana kehendak apa yang kita mengerti tentang kehendak Allah ini. Makanya baru kita mengenal Yesus ini. Ya udah, kehendak Allah itu apa? Jangan muter aja, coba Kehendak cepetan. Allah itu ya Yesus itu, ya ampun. Ya udah, kehendak Allah itu Yesus. Udah, aku udah. Udah. Bang Zuma udah balik belum? Bang Zuma monitor. Tadi bilang Bang Juma monitor. Udah cukup. Bang Zuma, Ya, Ica mau kirim salam. Enggak, Bang Juma monitor. Perlu dilempar juga nih Bang Zuma. Mungkin dia lagi ini. Emang enak dicuekin sama Bang Juma. Gak ada masalah. Emang kenapa dicuekin? Gak ada masalah buat saya. Saya nggak terlalu penting mau dicuekin mau Ya, enggak. tunggu aja undangan Mulutnya nggak penting, hatinya dak diduk. Tadi minta undangan nikahan Bang Zuma kan? Ya tunggu aja, Ya, dah tidur nanti, aja tuh. Tidur, Iya, pesannya dari Bang Juma itu aja. Kalau misalkan menikah, jangan lupa undang-undang diriku. Siap. Siap, Oke, siap. terima kasih. Tapi nanti lu nggak nyanyi aneh-aneh kan, Ca? Makasih ya Cak, udah. Oh, besok mau sekolah. Ya, sampai besok. Padahal lu yang bully dia dari tadi. Salam buat anak kita. Terus bertanggung jawab di sini Itu adalah dari Bang saya Billy. kabur itu tadi, Cah itu lari ke sini dia. Orang ajar Cah itu. Udah Pak De. Jadi gini loh, yang harus bertanggung jawab ini adalah siapa ini? Bang Billy. Bang Billy ini agak sedikit tidak agresif. Dia santai-santai saja. Sebentar dulu Bang, izin Bang. Selama ini Bang Billy santai aja, nggak pernah ngomelin orang. Sembahannya Bang Billy dijadiin manusia oleh mereka. Bang Billy diem aja. Kenapa sih Bang Billy diem aja? Protes dong, masa Tuhan Anda dijadiin manusia? Itu loh Bang Udah Billy. ini ya, udah slow, Siapa Bang. bilang diam aja Bang Andi, keliru. Si Rabitofia Singer mengatakan Kristen itu nyembah alien katanya. Loh iya kata Rabitofia Singer. Bener nggak Bang Billy? Iya. Iya kan? Itu di podcastnya Don Gitan. Tapi bagaimana reaksi Bang Billy? Kalau selama ini kita dengar kok sembahan Anda kok dijadiin manusia gitu loh. Yang nggak diem aja lah, makanya tiap hari kan ada di Komal. Nggak ketawa apa? Gue kasihan loh sama mereka. Ngemis-ngemis tuannya orang dijadiin manusia.
Itu dia makanya. Padahal kan kita semua udah tahu ya Tuhan bukan manusia dan segalanya. Ya, tentang Tuhan bukan manusia dalam kitab para nabi ada semua. Tapi ya susah. Doktrinnya kan udah begitu menyatakannya. Jadi semua udah tutup doktrin lah. Belum lagi Trinitas. Waduh. Penuh dengan doktrin. Ica itu sebetulnya gini loh Bang Billy. Kalau si Ica itu sebetulnya nggak usah ditanya lagi, sudah clear itu, sudah fix. Si Ica dengan si Haleluya itu dengan tegas menjawab bahwa yang disembah adalah menyembah Allah sekaligus menyembah Yesus, anaknya Bunda Maria. Benar nggak Jul? Makanya gini, selalu dengar ya narasi orang Kristen kalau ditanya kalian menyembah Tuhan yang berapa Tuhan kalian? Satu, taruh belakangnya tapi, ya itu udah tapinya itu. Tapinya. Jadi dicampur aduk antara Allah terus Bapa. Jadi kalau ditanya sederhana, siapa itu Bapa? Siapa itu Yesus? Bingung dia menjelaskannya. Siapa yang kau sembah? Dia nggak menjelaskan siapa yang dia sembah, tapi dia menjelaskan bagaimana menyembah. Berapa Tuhanmu? Dia apa yang dia jelaskan? Dia kebagaimanaan. Ribet jadinya, dia menghindari memang numerik. Dia bilang satu, tapi tiga. Susah memang, susah. Jadi dia ajak diskusi sederhana nggak mau, harus diputar dulu. Yang penting ngomong panjang. Benar, serius. Sama kayak bertanya tadi kan. Tadi kan dia habis di sama Aki Suki tadi lihat diskusi, terus dia kabur, turun si Ica tadi itu. Kok dia bilang gini loh? Tidak percaya Tuhan. Aku dan Bapak adalah satu. Sejak kapan dia menyatu? Ya dari sononya udah menyatu. Yesus datang ke dunia lewat mana? Pusing. Bahaya ini. Kalau kita dari sononya menyatu, berarti Bunda Maria menyatukan Yesus dan Bapa di kandungannya. Pusing ini, mulai pusing nih. Terkunci di kandungan nih. Ada juga yang bilang, enggak, belum menyatu dalam kandungan. Nanti setelah lahir baru menyatu. Gitu loh. Menghindari anak Maria itu adalah Bapa. Nah, siapa pusing itu kan? yang Oten yang waktu itu dia bilang Yesus jadi Tuhan umur 1 tahun. Sejak kan waktu itu lu apa tuh ya? Waktu itu lu nanya tuh sama dia, kapan Tuhan jadi Yesus jadi Tuhan? Umur berapa? Umur 1 tahun kata dia, ingat gak lu? Risululibu marah-marah, kurang ajar itu katanya Banjuma. Kenapa? Masa dia bilangin katanya Yesus baru jadi Tuhan setelah umur 30 tahun. Belum Tuhan waktu jadi bayi. Risuri Lubis kan marah-marah tuh. Babang ya Oten. Terus Coolman ini Muslim setahu gue. Coba aja. Coolman Muslim apa? Tebak bang. Hah? Loh? Kok ketawa bang? Oten ini. Saya Ois. Apa? Ois. Oh, Ois. Apaan tuh? Orang Islam lah. Ois kok orang Islam ada nanya. Pak Babang siapa Pak Babang? Ayo. Pak Babang. Babang Kristen. Ya. Silakan Pak Babang. Ada yang mau disampaikan? Biar baju mah gak ngantuk. Silakan. Kalau Banyu mah enak dengerin suara si Ica, enak dia jadi menjauh dulu. Sekarang udah nggak ada si Ica. Silakan, Bang. Nggak boleh gitu.
Ini Kristin mau naik tuh, Kristin. Up, gua yang gua yang gak naikin. Kristin nih, namanya aja Kristin nih. Ke bawah tuh. Tarik Jul. Betul ya, domba itu emang harus ditarik. Siapa namanya siapa? Bang Hendik. Mantap lah. Tarik. Kristin. Tarik sebelum dia menarik diri sendiri. Bang Jul. Nggak bisa. Kristin minta permintaan. Dia bilang up, gua nggak dinaikin host, naik Kristin. Gak ada dia minta. Ini lagi si Babang ini ketiduran di bangunan. Ayo naik, udah diundang. Jangan bilang gak Bang, naikin kau. Bang ketiduran apa di bangunan Bang? Aduh, ada. Ani. Kalau Leti di bawah ada Leti itu, Leti K. Gak bosan cleaning aku. Aku narik Kristin kok ini yang naik Jul. Aduh. Ini Ica versi all ini. Nggak masuk ke topik. Ani, tadi si Ica nggak bisa membedakan yang mana Bapa, yang mana Yesus. Bingung dia, Ani. Gimana itu Ani? Terlalu. Tadi kan aku turun, anakku manggil. Lagian kan adikku si Ica itu kan masih ngomong. Ku berikan kesempatan lah, nggak mungkin aku ngomong di situ ya kan. Kok cemburu? Yang lucu lagi itu apa tadi si Ica itu nerangin Trinitas larinya ke Oneness. Wah itu betul-betul ngakak saya. Si Ica apa? Trinitas atau Oneness? Trinitas, tapi pas disuruh nerangin larinya ke Oneness dia. Coba aku tanyain, coba aku kalian tanya. Kayak mana caranya tadi? Coba Pak, aku ditanya. Aku dan Bapak adalah satu, Yesus dan Bapak satu, maksudnya apa tuh? Oh, aku dan Bapak satu. Karena Yesus itu kan datangnya kan dari Bapa. Dia adalah Trinitas kedua dari Bapa. Bukan begitu. Bentar, bukan begitu. Menurut Ica, Yesus itu adalah Bapa di Perjanjian Lama. Betul atau salah? Menurut Ica, Yesus adalah itu Bapa gitu. Bapa di Perjanjian Lama. Bukan. Kalau ini kok bukan itu, memang begitu tadi kok. Kalau menurut Anda salah apa benar? Firman. Bukan. Salah. Nah, salah. Berarti kalau tunggu dulu. Bentar sedikit Budarni ini. Oke. Kalau dia mengatakan Yesus itu Bapa di Perjanjian Lama, Oneness bukan? Oneness kalau. Nah, udah itu dia. Oneness. Itu saksinya Bang Billy itu. Betul nggak Bang Billy? Dia ejek Mikana Oneness, dia sendiri Oneness. Ini gimana toh? Ya, dia itu sebenarnya nggak paham Trinitas. Jadi nerangkan Trinitas jadi Oneness. Betul nggak Bang Billy? Bang Billy ini ada saksi ini. Bisa lari ke situ. Cuman kalau di Oneness mereka tidak mengakui ada Roh Kudus gitu. Mereka hanya mengakui bahwasanya enggak loh. Kalau mengakui harusnya ada Trinitas. Bentar, saya terangkan. Oneness itu Bapak itu Yesus itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Bapak. Itu Oneness. Mereka kenal Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu Bapak juga. Nah kalau Trinitas, Bapak bukan Yesus bukan Roh bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itu Trinitas. Bukan ketiganya Tuhan, salah. Ketiganya satu gitu. Tuhannya satu, yaitu Yahweh yang di surga. Terus tunggu dulu. Kalau yang aku tahu kadang kalau nggak diikuti, kalau nggak ada bukan kau Yahweh. Gini ya, kalau yang aku pelajari, Ibu pernah lihat Trinitas enggak? Perisai Trinitas enggak? Tunggu dulu, kalian dengarkan dulu aku apa yang kupahami tentang Trinitas. Kalau yang aku pelajari sesuai dengan data Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, pada mulanya adalah Allah. Di situ sudah ada Allah kan? Tulisan di situ sudah ada Allah, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ada. Nah, berfirmanlah Allah. Di situ belum ada Yesus, masih firman-Nya yang ada, belum menjadi manusia. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah, Roh Allah dan firman Allah. Jadi Trinitas di situ sudah ada. Makanya Yesus juga makanya Yesus bentar Bu, aduh kok hilang sih, ditutup ya?
Jangan ditutup Apa? dong, besarin Bang Jul. Malah ditutup anu saya nih. Gimana sih? Enggak, ini si Syafri. Pak De, salah pencet. Iya, Gue bukan dia yang pengen salah. gedein Pak De. Coba Terus ya, gedein. iya. Waduh, Ya udah. salah kehadap ke saya lagi. Bentar. Nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, sekali-sekali dilihat wajah Pak Sugi. Loh, Jangan saya wajah sering siapa kelihatan aja. dong. Itulah. Ibu tahu ini enggak? Iya, itu. Nah, apa coba? Terangkan ke saya ini berdasarkan ini rumusan dari Tertullianus Bapak Trinitas ya. Coba terangkan ke saya ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kan gitu. Itu bukannya kenapa nggak dibaca? Yang mana? Allah Bapa bukan Anak. Roh Kudus bukan Allah, kan gitu. Terus Anak bukan Allah. Ya. Nah, itu dia kan? Bukan Itu bukan maksud begitu, Bapak, kan? bukan begitu. Jadi, Bapak bukan Bapak Bapak bukan Anak. Bapak. Anak Iya. bukan Roh, bukan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Satu. Kan bener. Tuh tengah tuh. Tuh, itu Trinitas. Iya, tunggu dulu Pak. Ketiganya adalah Tuhan. Nah, bukan begini, Trinitas itu yang aku pelajari ya. Nah, Jadi ini. Allah Bapa, tunggu dulu, Allah Bapa, udah diturunkan Bapa lah firman itu. Kan tadinya Bapa itu mau menyelamatkan manusia. Aku adalah Allah penebusmu, kan katanya di dalam buku Yesaya. Aku adalah juru selamatmu. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bagaimana caranya Bapa itu turun menyelamatkan manusia? Pada jangan tutup. Diturunkanlah firman-Nya. Kok gelombang? Benar nih, taruh dulu benar nih. Ini juga salah tulis nih. Kenapa tiba-tiba di tengah ada kata Allah? Dari mana ini kata Allah di tengah-tengah ini? Kenapa bukan Bapak di store di situ? Ya atau Tuhan lah. Aturannya, Nah. iya aturannya kan. Aduh, kok bergelombang-gelombang jadi pusing. Ya udah, ya benar ini tidak ada kata Allah di sini, baru benar. Tunggu ehonya. Bereho suaraku. Oh, udah. Oke, udah. Berarti Bang Handi. Udah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maksudnya begini tuh. Ketiganya adalah satu. Maksudnya begini. Allah Bapa itu mau datangnya ke bumi ini menyelamatkan manusia, menebus manusia. Tapi kan nggak mungkin datang Allah itu. Diturunkanlah firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus. Dasar Trinitas saja Bu Darni nggak paham nih. Dan Gini Bu Darni. tunggu, iya, Dengerin taruhlah dulu. Tunggu, taruhlah aku nggak dengarkan bisa dulu. menjabarkan ke sana. Tetapi begitulah cara kerja Elohim itu. Iya, Di nanti dalam dijawab. Trinitas. Begini Gitu. loh. Bapak bukan Yesus. Yesus Iya. bukan Roh Kudus. Roh Iya. Kudus bukan Bapak. Iya. Tapi Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Pertanyaannya, ada berapa Allah? Bukan, aku setauku nggak seperti itu loh. Gitu. Tertullianus Gimana itu. sih? Tapi Bapak mereka Bapak semua adalah Tritunggal. Allah, satu Allah. Nih, saya bacakan nih. Bukan, mereka semua bagian dari Allah, bukan Allah, bagian Ini dari gambarnya, Allah Bu. itu. Kita bicara menurut rumus ini udah dibikin rumusnya, jangan melenceng. Bapak Iya, bukan anak, bentar. Bapak bukan anak bukan roh, roh bukan bapak. Bapak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan nih ya. Roh Kudus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Maksudnya bagian daripada Bapa itunya Oke, yang Roh kalau Kudus bagian dan nih, Bu Yesus. Darni, Gitu. bisa nggak Bapak tanpa Yesus? Ya, tunggu dulu. Akulah Tanya, yang ke bisa nggak bagian kuasa yang keluar tanpa Yesus? dari Bapa itulah Yesus, yang keluar dari Bapa Iya. itulah Roh Kudus. Bisa Itu nggak dia. Bapak berkuasa tanpa Yesus? Kutanya, bisa nggak? Bisakah Bapa berkuasa tanpa Yesus? Nah, sebenarnya bisa, tetapi kan dia menurunkan rohnya. Oke, bisa Kan, ya. tunggu dulu. Yesus bisa Kenapa berkuasa nggak tanpa Bapak? Iya, kutanya dulu. Kenapa Nggak bisa, Bapak kan? itu mesti Ya menurunkan rohnya melalui api kepada Musa? Kenapa Bapak itu selalu menurunkan Ya, memang kayak gitu utusannya sistemnya. melalui malaikat kepada Abraham? Memang suka-suka. Itu makanya Trinitas seperti itu, ada selalu utusan keluar Nah. Bapak itu melalui apa? Melalui Ada rohnya, utusan. melalui Yesus, Betul, gitu utusan. dia. Trinitas.
Kalau nggak begitu, macam mana cara kerjanya? Ya harus seperti itu kan? Itulah kalian sembah Nabi Jibril. Ya kok Nabi Jibril? Jibril kok disembah? Ya, Jibril kok disembah? Jibril kan utusan. hanya utusan. Kalau Yesus berbeda utusannya. Itu Dia sama yang kayak keluar. begini Bu Darni, sedikit. Sama Iya, kayak iya. begini. Saya bukan Bang Julius. Bang Julius bukan Bu Darni. Bu Darni bukan saya. Ya. Iyalah. Tapi ketiganya adalah manusia. Saya manusia, saya adalah manusia, Bu Darni Iya. adalah manusia, Bang Julius adalah manusia. Ada berapa manusia? Ada 3 manusia. Pada cerita Bapak Sugi ada 3 manusia. Nah, sama kayak ini. Oke ya. Ini kita lari ke gambar lagi. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapa. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3. Iya, kalau menurut kalian cara hitungannya seperti Ini itu bukan 3 menurut saya, kan? ini menurut gambar. Bukan. Menurut gambar. Gambar di situ itu bagiannya itu bagian daripada Bapa lah itu, Yesus dan Roh Kudus lah gitu dia. Diksinya yang sama keluar enggak? dari Bapa Bu, itu. Coba Ya. pelan-pelan. Diksinya sama nggak kata-kata saya tadi? Saya bukan Bu Darni. Bu Darni bukan Julius. Julius Iya. bukan saya. Saya adalah manusia. Bentar. Julius adalah manusia. Ini lihat sambil dilihat gambar. Roh Kudus Bu Darni adalah manusia. Bapa adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Bukan seperti itu loh, Bapak. Contoh. Betul nggak Bang Billy? Betul nggak Bang Billy? Enggak, tunggu dulu. Contoh, saya Diarni Simatupang, udah. Di dalam tubuhku ini ada jiwa atau ada tangan, ada kaki, ada mata. Tetapi kan aku tetap Diarni kan? Nah, itu bagian-bagian itu lari dari ini, Bu. Kalau pertanyaan Anda itu lari dari ini. Sekarang pertanyaan saya begini, Bu Darni. Pertanyaan saya sama Bu Darni begini. Apakah Roh Bu Darni adalah manusia? Ke situ larinya. Lah iya beda lah. Ini tapi kan, itu bagianku. tiga jabatan ada pada 3 pribadi. Ya, atau 3 entitas. Kita entitasnya manusia. Ya, ini Bapa, Yesus, Roh Kudus entitasnya Tuhan. Gitu loh. Ya. Kalau Anda larikan ke tubuh Anda nggak nyambung. Karena roh Anda bukan daging Anda, jiwa Anda bukan daging Anda. Tapi ketiganya tidak bisa disebut manusia, beda-beda. Sementara ini Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sama seperti contoh saya tadi, Bu Darni bukan saya bukan Julius, Julius bukan Bu Darni, saya manusia adalah manusia, Bu Darni adalah manusia, Roh Kudus Julius adalah manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. 3 manusia. Iya betul. Simpel Iya. Kalau ini tadi yang segi ini, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Itu mengabarkan bahwa itu adalah semua Tuhan, kan seperti itu. Tapi tidak 3. Hanya itu yang keluar dari Bapa itulah itu. Yang keluar dari Bapa itulah anak firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Bilang, itulah yang adalah aku Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan. Nih. Iya, kalau kita secara matematika ya Alayubi tunjukin apa itu? Coba besarin Alayubi. Lato-lato. Coba Bu Darni. Apa lagi? Apa? Memang susah bikin orang ini. Tunggu, Pak. Ini Ibu Darni IQ-nya di bawah 70 rata-rata ya. Aku nggak di atas 100 rata-rata.